Halo teman-teman, di samping saya sudah ada Honda Stepwagon ya. Kali ini kita bakal coba keliling Bandung pakai mobil MPV terbaru dari Honda, dan kita bakal ngitung konsumsi bahan bakarnya. Kira-kira serit apa nih mobil terbaru dari Honda ini? Ini dia. Oke, sebelum kita cobain ya, kita lihat-lihat dulu. Ini ada beberapa warna dari Honda Stepwagon Spada. Jadi ada warna yang merah marun, ada yang ungu juga, dan ada yang putih ya. Jadi tinggal disesuaikan sama keinginan nih. Biasanya sih warna putih untuk MPV gini biasanya cepat laku ya. Putihnya keren sih. Nah, ini dia bagian interiornya ya. Jadi emang lapang banget. Bagian depannya juga dashboardnya memang ya mirip-mirip seperti Honda lainnya, misalnya dari setirnya gitu ya. Cuma bedanya paling di bagian konsol tengahnya ya. Jadi konsol tengahnya itu, kalau kita perhatikan, dia pakai model yang tombol-tombol seperti itu ya. Beda sama yang misalnya kayak Civic, HR-V atau CR-V yang masih pakai tuas untuk transmisinya. Oke, kalau soal praktisan, lihat nih. Jadi dia jok belakangnya bisa dibagi dua ya. Kalau yang ini, dia bawa koper tuh, ukurannya besar-besar semua, masih bisa muat untuk 5 orang. Sementara yang ini, kalau mau yang suka golf ya, ini bisa 3 tas golf, dan dia bisa berdiri, sementara jok baris paling belakang itu masih bisa duduk semua ya. Atau butuh lagi yang lebih muat banyak. Nah, ini dia. Ini bawa 3 sofa bahkan ya, dengan orang masih bisa duduk berempat di sana, tapi sofanya bisa muat sampai 3 kayak gini. Jadi soal praktisan ini luar biasa banget sih. Nah, ini bagasinya kalau misalnya barang-barangnya udah nggak ada ya, jadi memang dia dalam banget nih. Nah, ketika si joknya dilipat, dia akan rata lantai. Oke, kalau duduk di belakang ya, emang nih jadi istimewa banget orang yang duduk di belakang. Kita bahkan bisa mundur banget kayak gini, atau kalau misalnya di belakang ada orang, ya posisinya kayak gini ya. Dan fasilitasnya juga banyak banget, misalnya kayak di sini ada meja yang ada cup holdernya 2 biji di sini, lalu ada tempat penyimpanan juga di bagian atasnya. Jadi kalau mau naruh handphone ya sambil ngecas, karena di sini ada port Type-C juga di masing-masing jok ya. Tapi kalau di sini memang nggak ada seat pocketnya, adanya cuma di sebelah kiri. Terus ada juga tirainya, jadi lebih privacy ya. Nah, kalau misalnya kita pengen duduk lebih nyaman lagi penumpang di jok baris kedua ini, kita bisa mundurin nih. Dan ini juga nggak cuma maju mundur, tapi geser kanan kiri ya. Tuh, geser kanan kiri kayak gini. Tapi kalau kita mau mundurin banget, harus geser ke kiri dulu ya. Tapi kalau yang jok kiri, harus geser ke kanan. Jadi tengah-tengahnya memang nggak ada jeda. Oke, kita mundur banget. Nah, jadi bisa kayak gini. Ada ottoman juga. Hap. Kita rebahin lagi, asik. Jadi bisa nyaman banget duduk di baris kedua. Ada armrest juga di sini ya. Jadi yaudah, kita selama perjalanan bisa dengan nyamannya. Emang asik banget ya kalau di Stepwagon ini. Ya, orang kan emang sering kali duduk di jok baris kedua untuk bosnya. Udah gitu, untuk aksesnya juga dimudahkan banget karena ada power sliding door ya, baik kanan maupun kiri, yang nggak cuma bisa dari tombol sini, dari depan juga bisa, bahkan dari remote juga bisa. Asik ya. Oke, pertama hal yang saya suka dari Stepwagon pertama adalah soal visibilitasnya. Jadi kalau kita lagi nyetir tuh, emang kelihatan ini mobil gede banget, luas banget ya. Bisa dilihat aja bahkan kaca depannya, kaca samping yang lebar, lalu bahkan ada pilar A-nya nih ya. Ini ada kaca lagi, ini yang bikin si mobil ini tuh jadi kita ngelihatnya enak banget. Dan karena memang mobil keluarga ya, dia jadi enak. Nggak cuma si supirnya, tapi penumpangnya juga bisa merasakan kenyamanan. Fitur-fiturnya kalau di sini juga sudah ada Honda Sensing, ADAS-nya di Honda. Lumayan lengkap juga, ada port collision warning-nya ada, lane keeping assist-nya ada, adaptive cruise control-nya ada juga. Jadi emang lengkap dan memudahkan buat si pengemudinya.
Nah, yang menarik adalah soal mesinnya ya. Jadi mesinnya ini dia kan pakai teknologi strong hybrid. Jadi dia ada mesin bakarnya yang 2000 cc, itu tenaganya sekitar 141 dk dengan torsi 175 Nm. Cuman, motor listriknya nih, ternyata memang lebih dominan ya, bahkan tenaga dan torsinya pun lebih besar. Tenaganya 181 dk dengan torsi 315 Nm. Jadi ya wajar aja kalau memang si motor listriknya ini bekerja lebih dominan dibandingkan si mesin bakarnya. Dan kemarin saya juga sudah coba keliling-keliling di area Bandung ya. Itu sekitar 45 km dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam. Jadi memang cukup padat di sore itu, hujan pula gitu ya, macet, jam pulang kantor. Jadi lumayan macet lah. Tapi si Stepwagon ini masih bisa mencatatkan angka 23,3 km per liter. Jadi memang mobil yang sebesar ini, tapi tetap bisa memberikan efisiensi bahan bakar yang baik. Kalau dari respons, mungkin kalau dibandingkan sama Honda Civic, SR-V, atau CR-V, mungkin bawahnya ini agak sedikit kurang responsif ya. Apalagi ini kan memang si bodinya besar gitu ya. Tapi tetap aja, ketika misalnya kita kick down, motor listriknya bekerja, torsi instannya itu dirasakan, fun to drive-nya juga tetap dapat ya. Jadi memang kalau Honda, filosofinya adalah mereka bikin mobil-mobil elektrifikasi, tapi tetap mempertahankan fun to drive dari Honda itu tersendiri. Cuma memang nggak hanya kelebihan aja, tapi ini juga kalau saya ngelihatnya masih ada kekurangan sih, terutama untuk kamera mundurnya ya. Apalagi kalau malam hari, itu sih kalau dibandingkan mobil-mobil Cina, itu jauh banget sih. Ya mungkin nanti kedepannya Honda Indonesia bisa memperbaiki itu, entah diganti kameranya atau head unitnya, karena kalau kita dibandingkan sama Honda Civic gitu head unitnya ya, fitur-fiturnya tuh nggak selengkap itu ya. Kayak misalnya energy flow itu hanya bisa lihat di MID, nggak bisa lihat di head unit gitu kan. Mungkin nanti pas versi facelift-nya itu bisa diwujudkan. Dan mobil ini ya, kalau dibandingkan rival-rivalnya, ada Nissan Serena e-Power yang serial hybrid, lalu ada Toyota Foxy juga yang punya MPV boxy. Ini bisa dibilang jadi pilihan terbaik saat ini. Kenapa? Karena secara efisiensi, dia bisa efisien, tapi juga dia punya fun to drive dengan torsi yang besar. Lalu yang apa ya, bisa dibilang ini paling krusial adalah soal harga, teman-teman. Ya, kalau mungkin di Foxy tadi belum ada hybrid gitu kan, tapi kalau di Serena sudah ada hybrid. Cuma dari sisi harga ya, si Stepwagon hybrid itu harganya 629 kan untuk daerah Jakarta. Itu bahkan lebih murah dibandingkan Foxy yang belum hybrid. Apalagi kalau dibandingkan sama Nissan e-Power yang hampir 650 juta, mungkin udah lebih sekarang ya. Jadi memang secara harga, secara value, ini masih yang terbaik. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.